Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Awalia Syafitri dari Ketua Saung Edukasi. Teman-teman semua pasti belum tahu ya apa itu Saung Edukasi. Jadi Saung Edukasi ini aku jelasin bahwa Saung Edukasi adalah wadah bagi anak-anak muda, kayak yang biasanya anak muda itu ngegame terus scroll media sosial gitu kan, bisa nih dimanfaatin Saung Edukasi ini, karena di Saung Edukasi ini banyak nih aktivitas terutama di bidang pertanian. Nah, selain itu, selain jadi wadah buat berkarya dan juga berkreasi buat anak-anak muda ya yang milenial, itu di Saung Edukasi juga banyak nih pelatihan-pelatihan dan praktek-praktek pertanian yang bisa langsung diterapin di lahan gitu. Selain itu juga ada kegiatan kewirausahaan yang dapat ningkatin skill kita dan juga bisa punya nilai ekonomis gitu. Kalau bahasa kerennya sekarang mah ya bisa mendatangkan cuan. Nah, selanjutnya kayak yang saat ini ya ada podcast perdana bersama entrepreneur muda yang keren dan sukses di bidang pertanian. Beliau adalah CEO Sahabat Tani Farm dan juga Direktur Utama Sahabat Tani Jaya tuh. Betapa kerennya dari entrepreneur kali ini. Langsung aja dikenalin ya, namanya Bang Adit. Ya, halo Bang Adit. Halo Mbak Awalia, Ketua Saung Edukasi ya. Iya, iya Bang. Selamat malam ya. Iya, iya malam Bang. Ini Bang Adit, apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik seperti biasanya. Iya baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Kalau sekarang sibuk ya nggak sesibuk ketua ya mungkin. Kalau kita memang kegiatannya ya bercocok tanam aja kesibukannya. Begitu ketua. Iya siap. Kayaknya emang ini lagi produktifnya ya di apa tadi Sahabat Tani Jaya. Ya mungkin langsung aja ya Bang. Untuk Tani Jaya itu apa sih Bang? Bisa dikenalin ke teman-teman semua Bang? Oke, terima kasih Mbak Awal. Mungkin langsung aja ya ke kalau sahabat tani ya. Di sini sebenarnya kalau saya jelasin di sahabat tani farm itu ada yang namanya perusahaan ya. Perusahaannya itu udah Iya. berbentuk PT, yaitu Sahabat Tani Jaya yang bergeraknya di agroindustri ya, agrowisata, pengembangan desa, pendidikan juga, lalu memang ke ekspor. Lalu di bawahnya yang menjadi brandnya ya adalah Sahabat Tani Farm. Sahabat Tani Farm ini yang fokusnya di hulu sebetulnya gitu. Jadi kita lebih aktif di budidaya kalau untuk Sahabat Tani Farm. Lalu ada juga sahabat ternak lah ya, sahabat ternak. Nah itu yang akan masuk ke agroindustri kita, 2 CV, mungkin ke depan juga 3 CV lah kemungkinan sama perikanan. Cuma untuk saat ini kita aktif di sahabat tani farm dulu nih untuk hulu. Lalu masuk yang kedua itu ada sahabat tani jaya. Gimana Mbak? Iya, kalau dari ini awal mula dari Sahabat Tani Farm itu terbentuknya gimana ya? Kan kalau kayak orang lain kan memandang kayak pertanian itu kotor lah segala macem lah gitu. Apalagi ini kan Abang dari proses budidayanya ya. Nah, itu gimana sih Bang untuk memulai awalnya gitu buat ngeyakinin ke diri sendiri atau ke orang lain biar bisa nih kita ngejalanin Sahabat Tani tanpa ada gengsi gitu. Oh, itu berat nih pertanyaan sebetulnya. Karena emang Ya, ini mungkin permasalahan sekarang sih Bang. iya, mungkin kalau pertanyaan kayak gitu sedikit aja lah ya, mungkin kalau Iya bisa boleh. saya simpulkan bahwa kalau saya kalau mengakui ya saya adalah mahasiswa dan petani gitu kan, karena memang di latar belakangi pendidikan ya adalah saya mahasiswa pertanian. Satu satu dan yang kedua adalah bagaimana saya untuk mempertanggungjawabkan pertanian.
Lalu selanjutnya ya adalah tadi, nggak mungkin dong saya harus bergerak sendiri gitu kan. Akhirnya saya coba untuk mengajak lah, ini kemana nih mahasiswa masa pertanian lah ya, mungkin kata Pak Joko Widodo pada saat itu ya mengatakan orang pertanian kok masuknya ke bank dan sebagainya gitu. Saya coba untuk mengaplikasikan itu aja sih sebetulnya, mempertanggungjawabkan apa yang saya didapat di pendidikan lalu saya aplikasikan dalam hidup ya, hidup sehari-hari gitu ke profesinya. Saya ingin mempertanggungjawabkan profesi aja sih sebetulnya kalau memang awal mula terbentuknya ya. Pertanggungjawaban saya selaku mahasiswa pertanian, sekolah juga dulu di pertanian, lalu saya mencoba untuk bagaimana sih saya supaya bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang sudah saya raih. Salah satunya adalah kembali lagi ke ladang. Cuma ada bahasan ya, kata teman-teman saya, oh Adit nih harus bertarung gitu, kalah dalam tidak bisa mencari pekerjaan. Ternyata itu mindset yang salah menurut saya gitu. Iya. Karena kalau saya sendiri adalah coba bagaimana sih mempertanggungjawabkan profesi ya, salah satunya adalah seorang pertanian ya harus kembali ke ladang. Bukan di ladang ya, bukan menjadi seorang petani, tapi bagaimana saya meningkatkan ya tadi, kalau bisa kesejahteraan mungkin itu urusan pemerintah ya, paling tidak bagaimana saya mengelola pertanian dengan baik, produksi yang unggul, dan memang bagaimana ini bisa menghasilkan paling tidak kan gitu. Sisi lain bagaimana kalau saya merubah mindset bahwa pertanian adalah ya sangat menggiurkan sih, selain kebarokahannya ya, ternyata bisnis pertanian ini sangat menggiurkan. Itu sih untuk menjawab pertanyaannya, mungkin itu dulu Mbak. Nah, nanti tinggal kita diskusi aja ya, santai. Iya ya. Oh jadi itu lebih kepada ini ya, abang itu bukan langsung terjun ke lahannya, tetapi bagian apa ya, untuk memanajemen gimana lahan itu bisa produktif dan bisa menghasilkan gitu dengan analisis-analisis dari ilmu-ilmu yang udah didapat ketika kuliah ataupun berorganisasi gitu ya bang. Kalau untuk itu sih sebetulnya enggak ya, karena saya coba untuk menguasai hulu gitu. Karena memang kalau saya berbicara pendidikan, ya saya agribisnis gitu. Kalau berbicara untuk pendidikan, karena saya berbicaranya pemasaran gitu. Tapi bagaimana saya untuk harus tahu nih hulu ini, dari mulai saya, kalau dulu ya pertama saya membentuk sahabat tani ya saya harus nyangkul dulu, harus nanam dulu, lalu ya harus pupuk, baru saya bisa menghasilkan panen, kan kira-kiranya begitu. Ya itu banyak cobaan dan rintangan sebetulnya gitu, nggak instan. Dari mulai saya tuh ya menggarap itu punya orang sebetulnya, Iya. luas sekitar 1000 meter, saya pinjam lahan ke teman, kebetulan beliau juga teman satu kelas saya pada zaman mahasiswa. Saya coba minjam, lalu terpikirlah saya nggak bisa nih dengan luas 1000 meter nih, kecuali mungkin ada modal yang lebih besar lah ya, peningkatan ke apa sih namanya, kalau bisa dikatakan ke zaman modernnya. Tapi kan saya ini konvensional sebetulnya, masih menggunakan bahan-bahan kimia lah ya, katanya perbandingan gitu kalau untuk di ladang. Sehingga memang terkumpul di situ, terkumpul uang masuk panen lain sebagainya. Saya coba untuk sewa lahan, alhamdulillah nambah. Saya coba rekrut masyarakat, terus ditambah teman-teman mahasiswa, para sarjana yang coba ikut juga membantu dan sebagainya. Akhirnya ya kesini-sini sudah mulai berkembang, ya katakan agak belum baik, cuman agak baik lah katakan begitu. Itu mbak awal ya. Iya ya, menarik sih bang. Nah selanjutnya nih bang, kira-kira itu apa sih alasan yang mendasari abang itu buat nyiptain sahabat tani ini, dan emang apa ya, dari abang tuh ngerasa bahwa sahabat tani ini perlu diciptakan di tengah-tengah masyarakat gitu. Alasannya apa bang? Kalau saya mencoba ya Iya. mendata yang dimana alasan ya yang mendasari apa sih, bagaimana ya alasan yang mendasari sahabatan ini perlu diciptakan. Ah iya. Kalau diciptakan sih sebetulnya memang ini adalah harapan dan impian saya gitu, ketika memang saya sedang menjenjang pendidikan gitu, khususnya. Dan selain itu ya saya ingin mencoba membuktikan pada semua orang ya tadi ya yang kata Mbak katakan, bahwa pertanian ini jangan terus dipandang apa sih, kotor, dekil dan lain sebagainya gitu. Bahwa saya coba merubah mindset mahasiswa, merubah
mindset pemuda, yuk kita coba buktikan bareng-bareng bahwa pertanian ini adalah yang menggiurkan gitu, bahwa pertanian ini ya apa ya katakan, bisa saya katakan bahwa penunjang masa depan gitu ya. Salah satunya adalah pertanian, ditambah lagi pada zaman hari ini ketika mendirikan sahabatan itu kan sebelum dampak covid lah ya. Iya. Mas dampak covid saya coba masuk ke tanah pertanian gitu, Mbak. Tanah pertanian ini ya tadi bahwa di zaman modernisasi ketika orang sedang sibuk apa ya namanya, bisa saya katakan mungkin sibuk mencari lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, tapi kita coba untuk ayo kita bertani gitu. Itu aja sih kalau untuk membangunnya awal mulanya ya. Saya sih lebih pada pengabdian aja awalnya supaya apa ya, masyarakat ini yang tadi apalagi di Cijeruk pada saat itu ya menurut saya lahannya produktif ya, lahan hidup yang memang mayoritasnya adalah pertani gitu, pertanian. Sehingga saya coba untuk memberdayakan aja sih, tujuan awal memberdayakan, karena pada saat itu ya saya cuma bukan ahli ya di pertanian, enggak ahli, cuma bisa dikatakan saya masih coba-coba saat itu. Cuma ketika kesini kok saya asik dengan dunia pertanian gitu sih Mbak. Kalau kefokusan saya sebenarnya di hilirnya aja kalau memang penguasaan ilmu ya di pendidikan. Iya. Malah lagi-lagi saya coba ingin, yuk saya harus bisa juga ternyata di hulu nih, di hulu ya, kayak mulai penanaman dan sebagainya yang tadi saya sebutkan gitu. Iya, Mbak. baik. Wow. Iya, nah dari apa adanya ide atau gagasan Sahabat Tani Jaya itu, bagaimana sih Bang respon masyarakat itu ketika ada Sahabat Tani gitu? Kalau respon masyarakat ya, khususnya di Cijeruk ya, yang saya kelola hari ini sekitar 2 hektar. Untuk di Cijeruk aja, ya responnya sangat baik. Sangat-sangat baik gitu. Dan mereka support karena di lingkungan sini ya mayoritas petani, ternyata petaninya petani tua. Dan hadirnya kita ini memberi, apa ya katakan, yang memberikan semangat baru gitu untuk para pemuda. Ya mereka pemuda di sini ya punten ya, kalau saya katakan mungkin ya ketika dia lulus sekolah dan sebagainya, padahal dia punya lahan, tetapi dia kenapa harus lari ke kota? Iya. Akhirnya saya coba merubah mindset ke sana bahwa oh ini bisa dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dengan baik. Yang kerja ini ya kebanyakan petani-petani tua. Nah ini yang sedikit riskan nih, kenapa pemudanya nggak mau bertani dan sebagainya. Itu kan yang bikin saya untuk berpikir bahwa dengan masuknya Sahabat Tani, ini bisa merubah mindset dan karakter lah ya, katakan karakter anak-anak muda mau untuk mengembangkan desa dengan melalui bertani gitu Mbak. Benar kalau lahan hari ini ya, kalau kita hitung-hitung ya mungkin sekitar 15 hektar yang kita siap kelola itu di bulan Maret ya. Cuman di beberapa titik yang ada di Kabupaten Bogor, ya salah satunya adalah di Cibungbulang, di Dermaga, lalu di Parung, itu yang memang bulan Maret ya kita komisionkan lah ya katakan untuk paning. Di sana kalau di Cijeruk sendiri kita fokus memang di hilir Mbak. Oh gitu. Fokus di hilir itu lebih ke konvensional. Iya. Ya itu tugasnya nanti Sahabat Tani Farm nih, bukan Sahabat Tani Jaya. Oh beda lagi ya. Ini. Terus di mana di Cibungbulang itu memang kita akan jadikan agrowisata Mbak. Agrowisata ya itu lebih pada binaan ya, binaan. Kita membina beberapa petani di desa yang coba untuk ayo kita buka ini menjadi lahan untuk menjadi agrowisata. Apa agrowisata apa nih? Hortikultur, buah, perikanan, peternakan, sehingga memang ini punya daya tarik sendiri. Lalu tidak luput di situ Mbak, kita main juga di beberapa, yaitu salah satunya rempah-rempah, buah, lalu ke jamur yang sekarang sedang dikelola. Nah, adapun kalau yang di Parung itu kita akan fokuskan nanti di gudang, pergudangan dan pembuatan arang sekam sekaligus apa namanya magot gitu. Nah ini untuk kemana sih Bang banyak seperti itu misalkan untuk, nah kita memang untuk mainnya nanti di hulu di hilir yang tadi dikatakan di awal bahwa kita ada Sahabat Tani Jaya di perusahaan yang mainnya di hulu gitu, di hilir. Salah satunya kemana? Kebutuhan lokal dan kebutuhan ekspor. Begitu, Mbak.
Oh, jadi dari berbagai lahan itu jenis tanaman yang ditanam itu beragam ya? Nah, kalau untuk di Cijeruk yang 2 hektar itu kita fokus di hortikultur, Mbak. Oh 20 iya, item hortikultur. jenis sayuran, salah satunya itu daun bawang, sayur-sayuran hijau, kangkung, salada, pakcoy. Lalu di kacang-kacangannya ada apa nih? Buncis, kacang. Lalu di buah-buahnya apa nih? Sayur buah kayak tomat, terong, lalu cabai, sebagainya. Itu pokoknya 25 item jenis yang kita coba budidayakan di Cijeruk, di daerah perbatasan antara Sukabumi dan Bogor. Itu Oh Mbak. iya. Sebetulnya kalau bukan ini ya, itu hanya budidaya memang kuantiti nggak banyak. Tetapi sisi lain kita untuk permintaan banyak nanti dinaungi dengan binaan-binaan yang tadi Mbak. Misalkan kebutuhan 10 ton, 20 ton itu nanti masuk ke binaan. Karena kita sedang masuk ke dunia pendidikan, dunia masyarakat, ya masyarakat di desa-desa. Coba kita untuk yuk bareng-bareng teman-teman yang budidaya kita coba untuk mengonsep lalu bagaimana sistem kerjasama yang ditawarkan sehingga memang tadi petani ini tidak kesulitan untuk menjual barang yang sudah ditanam karena kendala petani hari ini yang saya ketahui ya tadi ketika saya ke desa ketika saya ketemu para petani bang kita susah ternyata kalau nanam untuk kebutuhan besar karena kita bingung untuk penjualan kemana. Nah kita untuk di Sahabat Tani Jaya di perusahaan coba menaungi mereka gitu, menaungi aspirasi tapi tidak dilemparkan pada pemerintah karena kita mengambil jalur supaya teman-teman mandiri gitu. Sama dengan di Cijeruk pemberdayaan masyarakat tentu para mahasiswa ini gitu yang coba kita kembangkan. Lo nih gue kasih nih 2000 meter 2000 meter karena di ladang aja kita ada sekitar petani itu ada berapa jenis 3 orang lah ya untuk Iya. petani masyarakat domisili ditambah tadi simpatisannya di apa yang ngebantu ya para mahasiswa ini para pemuda yang Baranto yang sekarang yang aktif sih memang ada 3 orang Iya. dari Flores dari Banten dari Bogor gitu yang ngebantu setiap hari ya. Tapi untuk yang lain-lain kayak pelatihan dan sebagainya kita ada juga untuk khusus mahasiswa. Begitu Mbak Awal. Iya. Lalu sebelum sampai ke tahap itu ya, itu sebelumnya bagaimana step by step untuk membangun Sahabat Tani sampai benar-benar diterima sama masyarakat dan masyarakat tuh percaya gitu untuk gabung di Sahabat Tani gitu. Sama tadi kan ada mahasiswa juga yang terlibat. Nah, itu step by stepnya bagaimana ya, Bang? All by step ya untuk Sahabat Tani diterima masyarakat. Sebetulnya masyarakat ini kan mayoritas tadi ya kalau di sini ya kalau di Cijeruk yang saya tinggal di ladang nih hari ini Iya. ya mereka sangat support sebetulnya kalau memang terkait masalah apa pertanian apalagi adanya hadir mahasiswa nih apa hadirnya para pemuda nih yang membuat perubahan yang mungkin berbeda yang tadi di awal saya katakan bahwa domisili di Cijeruk ini mayoritas petaninya adalah tua dan tidak menggunakan sistem yang baik menurut saya gitu sehingga saya masuk yuk kita baiki bareng-bareng gitu saya belajar mungkin bapak lebih tua dulu mungkin pas pertama awal saya masuknya agak sedikit asingkan sih memang kok mahasiswa mau sih bertani Iya. gitu loh ya Iya. itu kan yang sangat menyakitkan saya aja yang sudah puluhan tahun bertani nggak pernah merasakan kekayaan berarti kan kalau saya mindsetnya itu udah jelek lah ya katakan mindset yang mendoktrin pemuda bahwa itu jangan bertani dengan seperti itu aja karena pertanian ini tidak ada hasilnya karena dia udah bilang kita udah puluhan tahun kok bertani tapi gini-gini aja itu kan ada yang salah yang salahnya apa sistemnya seperti apa. Nah kadang memang untuk merubah mindset masyarakat yang seperti agak sedikit susah gitu karena tadi di masyarakat kita ya khususnya yang saya ketahui gitu apapun yang dilakukan harus ada uang dulu tapi tidak kerja dulu tidak dikonsep dulu gitu mbak jadi saya masuk ke mereka bahwa lo gak bakal yakin nih sahabatan ini para pemuda ini bisa berhasil karena kita aja yang sudah 10 tahun gini-gini aja nih rumahnya gini-gini aja dan sebagainya ternyata yang salah itu bukan orangnya tetapi sistemnya ya, ya. dia menggunakan konsep kalau saya kan di ladang yang 2 hektar ini menggunakan sistem setiap hari panen berapa komoditi sebelumnya kalau saya fokuskan mungkin ada 2 komoditi yang unggul
yaitu kangkung, lalu cabai sebetulnya. Tetapi bagaimana saya untuk mengklaim bahwa kita punya 25 item jenis sayuran yang saya sudah katakan. Saya cuma menanam 25 item jenis di luas 2 hektar ini. Jagung, dan sebagainya yang tadi saya sampaikan. Tetapi pengambilan sisanya, yaitu dari petani-petani sekitar yang kita coba bantu. Pengambilan barang, lu punya berapa ribu meter nih, lu punya beribu meter nih, lu bisa nggak dalam seminggu menghasilkan sekian, yang di sini sekian. Nah, makanya kita mendampingi mereka aja sebetulnya. Itu untuk pengambilan barang, tidak terhasil, gitu, Mbak. Iya baik. Karena memang kalau biji jeruk ini kan ya iklimnya juga nggak nentu lah ya, kita nggak bisa Iya. semua itu jenis, menyesuaikan keadaan juga, Mbak. Nah karena di sini kan podcastnya terkait motivasi, jadi mungkin lebih kita lanjut ke motivasi ya Bang. Nah dari adanya Sahabat Tani, kira-kira nih motivasi apa yang tepat supaya anak-anak muda itu tergerak hatinya untuk menciptakan wadah semacam Sahabat Tani gitu, tapi di tempat lain gitu. Itu motivasinya seperti apa ya Bang? Sebetulnya berat ya kalau yang bisa motivasi, karena memang saya juga dimotivasi sebetulnya. Karena ya memang kalau berlebihan lah ya, katakan saya dengan usia yang sangat, menurut saya belum belum selanjutnya untuk motivasi orang lain ya. Karena kan ya umur saya masih 23 lah, kalau bisa berlebihan mungkin apa sih orang baru dan sebagainya, masih muda kok sudah berlebihan. Tapi untuk motivasi sebetulnya saya butuh motivasi juga, ada yang lain-lain, ada support dan sebagainya. Tapi kalau untuk gerakan mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa atau pemuda, motivasi yang tepat ya, supaya petani milenial ini bergerak hatinya untuk menciptakan wadah semacam Sahabat Tani. Kalau saya adalah yakin itu, sangat yakin bahwa apa yang dijalani, yang difokuskan itu akan berhasil. Tapi kalau teman-teman mindsetnya yang nggak yakin, ini nggak bakal terjadi nih. Begitu loh. Kalau saya kan yakinin anak nih yang saya coba kuliahkan ya hari ini, bukan kuliahkan lah, dibantu lah, disupport. Saya cuman kasih berapa Bang John? 2000 meter lah ya, 2000 meter per orang. Saya nggak pernah ngambil uang hasil dari mereka menanam. Oh gitu. Tapi lu bagaimana? Lu bisa nggak nih dengan 2000 meter lu harus ngehajar sehari 5.000? Hasilnya gimana Bang? Enggak, kita ini berbicara tentang tadi saya katakan apa ya, bukan dihibahkan ya, katakan melatih. Bahwa lu harus yakin dengan 2000 meter lu bisa menghasilkan 500.000 per hari. Hasilnya kemana buat kuliah lu? Saya hanya support supaya lu yakin bahwa itu bisa berhasil. Ternyata dengan kesini teman-teman yang masih ragu, Bang cuma dapat 100.000 Bang cuma dapat 50.000 sehari Bang cuma dapat 200.000, itu selalu ada. Coba rubah lagi, sistemnya rubah lagi. Dari permasalahan sampai 5 bulan kemarin, mereka yang cuma mentok 300, akhirnya semua meningkat, ditingkatin levelnya, naikin levelnya. Alhamdulillah sekarang sudah 500.000 dia bisa kuliah juga. Bukan dari saya, tapi kerjanya mereka sendiri, keringat sendiri. Saya cuman ngasih ruang buat teman-teman petani ini bisa loh untuk. Karena kenapa saya mikir bahwa saya bisa kuliah, bisa sekolah ya dari seorang ibu atau seorang bapak atau keluarga dari petani. Nah ini masa orang tua saya bisa menyalahkan saya, teman-teman yang masih muda nggak bisa. Itu yang penting. Kalau motivasinya apa ya, tetap semangat dan yakin apa yang dijalani itu akan berhasil. Dan terpenting adalah kefokusan, bahwa yang difokuskan ini ada benar, selain bukan tentang uang tapi tentang apa ya, karena di umur seperti saya yang masih 25 ke bawah itu bukan memikirkan tentang uang. Gitu. Yang saya pikirkan adalah ini satu adalah belajar, cari ilmu, pengalaman. Hasil dari situ mungkin itu adalah bonus bagi saya. Sehingga memang alhamdulillah di sini tadi yang seperti saya katakan, banyak tawaran-tawaran, banyak masukan-masukan, tapi nggak saya langsung makan tuh. Saya pikirkan ini baik atau buruk dan sebagainya. Naikin level. Kita nggak bisa nih di ladang hari ini. Saya bukan menolak di ladang, tapi sebagai konseptor bagi para petani, bagi para guru dan sebagainya, kita naik level ke arah sana. Sehingga bukan lagi saya yang budidaya, saya hanya mendampingi saja. Begitu Mbak Awal. Jadi yang di ladang itu ya tadi masyarakat sama teman-teman mahasiswa ini sebetulnya.
Iya siap. Sebenarnya ini adalah motivasi yang sangat apa ya, bagus banget gitu Bang. Apalagi kan ya kalau Abang tadi kan bilang belum belum saatnya memotivasi, tapi sebenarnya udah pantas gitu buat motivasi, karena kan ibaratnya Abang udah terjun duluan gitu daripada kita-kita semua gitu. Jadi setidaknya tuh udah tahu pengalamannya dan ilmu-ilmu di dalamnya gitu. Jadi kayak motivasi itu sangat diperlukan. Nah, tetapi kan Saya eh, masih belajar, Mbak. iya, tetapi kan di Masih luar sama seperti sana, teman-teman hari ini. tapi kan di luar sana pasti ada yang nggak pro sama dunia pertanian gitu kan. Nah, kira-kira Betul. apa sih Bang resikonya ketika pemuda itu tuh nggak mau memanfaatkan kesempatan potensi ini nih yang ada di pertanian, tuh nggak mau memanfaatkan gitu, apalagi untuk sampai terjun bener-bener ngebentuk wadah semacam sahabat tani itu, kira-kira apa Bang resiko yang terjadi? Kalau untuk pemuda ya, Iya. motivasinya sebenarnya satu sih, hilangin gengsi. Tapi kalau saya juga nih, bener nih, kalau saya lagi ngomong jeleknya, kalau saya balik kampung aja, ketika saat itu ya, balik kampung, mungkin saya sama dengan teman-teman yang hari ini ada di domisili ini. Misalnya, saya pasti gengsi, malu, dan sebagainya. Karena tadi yang dicapnya adalah, pertanian ini adalah pekerjaan yang mudah, kecil, dan tidak ada hasilnya, tidak ada untungnya, kan gitu. Sehingga memang mereka lebih memilih lari ke kota, dengan kerjanya di Indomaret, di pabrik, dan sebagainya. Kayak punten ya kalau saya bahasa gini, yang saya alami sih ketika dengan teman-teman kumpul dan sebagainya gitu. Nah, kenapa nggak memilih di desa, di kampung, yang dia punya lahan 1000 meter, 2000 meter, apalagi hektaran? Kenapa nggak mau seperti itu? Karena tadi mereka masih gengsi, masih takut, dan nggak yakin tadi itu. Ini terjadi ya, banyak lah. Kalau saya ngelihat ketemu orang, dan saya pun kadang seperti itu di saatnya, ngapain sih bertani? Karena sih banyak nih pekerjaan yang lain. Cuma lagi-lagi saya kembali ke tani, ke pertanian adalah satu adalah ingin membuktikan pada semua orang bahwa pertanian tidak dekil. Pertanian adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang memang menurut saya menggiurkan, selain dari kebarokahan agama ya. Gitu. Karena jangan tidak berbagi, bertani itu di tanaman aja nih, kita bagi oleh hama dan sebagainya, itu bagian daripada ibadah menurut saya gitu. Karena semut yang makan salah atau misalnya apa ya, kita membagi pada sana. Tapi kalau bisa ya memang tetap dibagikan untuk bagian strategi ya. Itu bisa saya katakan kalau berbicara bisnis itu bagian daripada strategi promosi. Itu kalau untuk anak mudanya, lagi-lagi ya hilangkan gengsi aja sih dulu, dan mau. Yang terpenting mau, gengsi gampang, pinter mah. Kalau saya ya mengatakan pinter mah gampang, tapi mau dulu dan yakin nih. Itu Mbak. Nah, iya. Kemudian selanjutnya apa sih Bang langkah-langkah ke depan dari sahabat tani ini, terutama untuk masyarakat di sekitar, itu juga sama teman-teman mahasiswa yang terlibat, dan juga untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini, atau mau ada kerjasama atau seperti apa gitu, bisa disampaikan apa Bang langkah ke depannya Bang? Langkah ke depan ya, kita akan main di explore sebetulnya. Langkah ke depan nih, karena di bulan Maret kita sun di beberapa titik di Kabupaten Bogor, sampai memang ada penawaran-penawaran kerjasama lah ya, dari pihak pemerintah, dari pihak pribadi, lembaga dan sebagainya, itu sering ada. Saya lah ya, sampai hari ini yang tak ada yang punya tanah 15 hektar, 20 hektar, sampai kemarin ada tawaran ya, tentang saya nggak mau ngomong sih, sebelumnya ada 200 hektar yang memang kita tawarkan ke kita gitu, dengan anggaran pun sudah disiapkan dan sebagainya. Cuman kita mengantisipasi nih, kita nggak mau ambil langkah yang memang ini menjadi ketidakfokusan kita hilang, karena dimanapun awal mulanya sahabat Nani lahir dari sebuah ketiadaan gitu. Dari ladang di Cijeruk kita nggak bisa ninggalin Cijeruk, tetapi ada pun yang lain-lain kita sebagai konseptor ya oke-oke aja gitu. Kalau langkah ke depannya tadi kita lebih memfokuskan diri sekarang ke ekspor, dunia ekspor lah ya, keluar lagi. Kenapa? Karena ya kita ingin membantu juga bisa negara sih sebetulnya itu. Selain itu kita pengen mencoba mindset milenial yang hari ini zaman modernisasi, ketika orang yang tadi sebutkan oleh Mbak di awal pembukaan, bahwa pemuda hari ini yang sukanya main game dan sebagainya, sebenarnya baik, nggak jelek-jelek amat, karena di sana juga produktif gitu kan bisa menghasilkan kalau difokuskan oleh lebih baik.
Cuma kadang kan dunia nyata ini kayak sekarang kalau nyari uang tuh gampang ya. Kalau saya katakan kita hanya perlu main bahasa kasarnya konten kripto dan lain sebagainya, mungkin judi online kan bisa terjadi tuh di anak-anak muda hari ini gitu. Iya, tapi Cari mungkin uang gak lebih berkah mudah sih kan. Bang. Ya itu makanya kalau saya lebih ini dunia nyata yang mungkin jangkanya panjang. Pertanian tuh jangka panjang, nggak ada 1 tahun 2 tahun kita berhasil, enggak, karena jangkanya kan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Kalau bertani beda mungkin dengan usaha-usaha lain, cuma menurut saya sama ya, resiko dalam usaha pasti ada, nggak secepat dan semudah itu gitu. Atau 1 tahun udah berhasil, nggak ada. Kalau saya ya ngelihat ya, memperhatikan, mungkin mendengar atau mungkin berdiskusi dengan orang ketika berbicara dengan para pengusaha gimana sih resiko kendala dan sebagainya, ternyata memang agak susah. Apalagi mungkin berbicara pertanian yang harus berbaurnya dengan alam, cuaca, iklim, badai dan sebagainya kan gitu. Langkah-langkahnya yang terfokus hari ini ya tadi pembuatan agroindustri yang dimana yang kita ekspor nanti ke depannya adalah tentang hasil olahan pertanian, perikanan, peternakan, lalu ke hortikultur, buah dan sebagainya. Sebenarnya semua lini lah kita yang terlibat di pertanian kita coba untuk masukkan ke ekspor, dan kita sudah juga memulai lah katakan untuk ekspor ini ya, seperti sampel dan lain sebagainya, benih atau misalkan sayuran, buah kita sudah ekspor. Kemarin juga udah pameran di Dubai kita sudah, dan Maret nanti ya kita coba main di yang ininya ya, yang kebutuhan tonasenya gitu Mbak. Langkah-langkah ke depannya kita itu yang difokuskan adalah ekspor gitu. Iya, jadi Dan pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan masyarakat di beberapa titik juga itu yang fokus kita. Agrowisata juga itu kefokusan kita, cuma lebih intinya yang kita garis bawahinya adalah ekspor ini, karena saya ingin merubah, menaikkan level. Oh teman-teman nggak bisa nih terus-terusan di ladang, oh nggak bisa nih teman-teman dan sebagainya. Akhirnya kita coba untuk yuk kita beranikan untuk ekspor gitu. Ya memang agak sedikit susah untuk mencari bayarnya ya, itu ya agak sulit di kita, kerepotan lah hari ini masih mencari konsumen di sana. Ada yang kabarin, ada yang ini, dan ketika memang kalau saya kan kendala ya di keuangan sehingga memang nggak berani kirim lebih dulu, terkecuali dari pihak konsumen tadi ya udah ambil DP dulu kayak apa dulu sehingga memang saya berani untuk kirim. Sebenarnya pemesanan dari luar udah banyak gitu Mbak Awal. nah iya, karena tadi kan untuk langkah kedepannya kan ekspor ya Bang, itu sangat ibaratnya keren banget gitu loh udah sampai sejauh itu. Nah kira-kira nih Bang, dari langkah-langkah tersebut untuk saat ini itu ada sentuhan dari pemerintah atau belum ya Bang? Karena kan ibaratnya untuk sahabat tani farm ini udah terlihat seperti produktif banget dan udah menghasilkan. Nah itu kira-kira ada sentuhan dari pihak tersebut atau bagaimana? Kalau untuk tadi bahasa kita sudah menghasilkan, sudah dilihat, sudah dilirik, Iya. sebetulnya belum terlalu lah ya kalau untuk dimuncul di permukaan, karena memang kita masih nyoba di hulu nih, memperkuat di hulu dulu nih. Tapi kalau untuk sentuhan pemerintah, ini sentuhannya maksudnya seperti apa nih? Saya nggak paham nih, apakah memang melalui programnya atau mungkin dari pemberdayaannya atau mungkin apa nih? Sejenis itu sih Bang. Kayak misalnya kan ada apa program tertentu atau ada pendanaan atau ada subsidi atau ada yang pembagian alat mesin atau seperti apa. Nah itu tuh udah sampai ke tahap itu atau belum gitu sih. Kalau kita memang lebih fokus ke jalur mandiri Mbak. Oh mandiri. Kalau saya pribadi mindsetnya yaitu merubah ya, tidak terlalu mengandalkan pemerintah lah ya. Memang kalau memang ada sentuhan-sentuhan memang mungkin pernah itu pas awal-awal ketika memang saya sedang sendiri lah ya, belum bersama tim-tim hari ini, cuma sendiri, masih di ladang yang agak sedikit sempit lah katakannya, masih nyoba-nyoba ya, masuk lah jadi program-program pemerintah membantu ya kayak dana hibah dan sebagainya. Itu udah ada di awal. Tapi untuk saat ini kita untuk mencoba mindset kita nggak perlu bantuan pemerintah ya, paling tidak kita pengen coba mandiri, mengajak teman-teman berkarya yang tadinya suka demo, suka aksi, tapi rubah sekarang aksi kalian menjadi karya.
sehingga memang kita sudah bukan menolak ya, kan sudah nggak mau lah untuk minta bantuan dari pemerintah. Kalau memang ini masih bisa untuk sendiri dilakonin, difokusin, pasti bisa. Sulit memang, agak sedikit berat memang, tapi yakin gitu. Cuma kalau untuk jaringan, akses dan sebagainya mungkin banyak wartawan pemerintah yang memang ke kita lah, kerjasama dan sebagainya. Begitu Mbak Awal. Iya, ini Cuma untuk saat ini kita untuk membatasi tidak dulu lah ya ke program-program seperti itu, enggak. Cuma iya. kalau memang untuk masyarakat dan sebagainya, kita lebih asik dengan berkarya dan menghasilkan sendiri dulu. Hari ini ya kayak ekspor, kayak pembinaan dan sebagainya, kita sahabatan dulu, yang menciptakan itu dulu. Lalu setelah itu kalau memang dari pemerintah ada dan sebagainya, hari ini pun sudah ada dan sudah banyak. Bukan kita menolak, cuman kita belum dulu kayaknya untuk masuk ke lebih instan, karena kita pengen coba berangkat dari ketiadaan, dari bawah. Kita coba buktikan bahwa pemuda kita ini bisa, mahasiswa ini bisa, kita mampu gitu, untuk bertani dan membuktikan pada semua orang bahwa Sahabat Tani akan berdiri, bukan berdiri sendiri ya, paling tidak pasti ada support dari yang lain-lain. Paling tidak cuma ingin membuktikan bahwa kita mandiri gitu. Iya, Dengan siap. kekuatan tim aja gitu, yang punya jaringan, yang punya akses, yang punya ilmu dan sebagainya. Yuk kita bareng-bareng, lu punya apa nih, lu bisa aktifnya di desain, lu aktifnya di budidaya, lu aktifnya di pemasaran, lu aktifnya di pembagian lah semua tim. Karena di Sahabat Tani Jaya itu ada pendirinya 4 orang sebenarnya. Kalau Sahabat Tani Farm itu saya sendiri, penggagas, pendiri dan sebagainya, sampai pelaksana mungkin saya. Kalau Sahabat Tani Farm masuklah Sahabat Tani Jaya, itu ada komisaris saya juga, Bang Herman, lalu ada Maulana Yusuf, ada juga Yunus yang bagian ekspor. Itu pendirinya 4 orang untuk di Sahabat Tani Jaya, yang fokusnya tadi di ekspor, di hilirnya. Kalau di hulunya ya kita tetap menggunakan Sahabat Tani. Nanti tengah-tengahnya baru tuh ada lagi kita, hulu, tengah, baru hilir. Cuma saya Oh tengahnya iya, belum. baik. Baru Ini hulu akut sama ya. hilir ya. Ya itu. Begitu Mbak. Kalau untuk pemerintah sampai saat ini kita bukan menolak, paling Iya. tidak kita belum mau lah ya, katakan untuk terjun ke ranah-ranah program. Kita pengen lari, coba mandiri, kita bisa dan kita mampu. Karena kenapa? Paling kalau memang ada program punten ya, kemarin kita lebih suka ngirim barang, biarkan dia ngirim. Kita butuh ini nih, pihak pemerintah ini untuk kebutuhan bansos, nggak perlu kita ngambil bansosnya, tapi lu butuh barang apa, ini di Sahabat Tani ini udah ada semua nih, kan gitu. Kebutuhannya apa? Oh kentang, oke kita ada kentang berapa ton, kentang 160, oke kita kirim. Jadi gitu, kita nggak mau oh kita ambil dan sebagainya. Kita hanya punya barang aja, kita hanya produk aja gitu. Kalau untuk kerja sama dengan pemerintah belum lah saat ini. Adapun yang memang terlibat silaturahmi mungkin ya, kita dengan bagian pemerintah masuk silaturahmi dengan baik, ya Kementan juga komunikasi dengan baik gitu. Cuma untuk sentuhan program kita saat ini mencoba untuk tidak gitu, karena kita pengen coba aksesnya mandiri gitu Iya, Mbak Awal. siap. Keren banget nih, Bang. Aduh. Nah, terus selanjutnya nih, mungkin yang terakhir nih, Bang, pertanyaannya dari saya. Jadi, apa harapan dari Abang pribadi nih untuk Sahabat Tani Farm ya, yang Abang yang memprakarsai itu? Harapan kedepannya itu seperti apa gitu? Kalau saya harapannya tadi, saya akan tetap mengkampanyekan petani. Maksudnya mengkampanyekan itu, mengkampanyekan pada orang-orang, yuk lu bertani. Itu harapan saya. Saya ketika jebolnya Sahabat Tani, suksesnya Sahabat Tani, ketika selain bisa memotivasi orang lain, semakin orang terinspirasi sama kita. Tadi jebolnya adalah ketika bisa mengajak orang lain untuk, ayo lu yakin bahwa pertanian ini baik, menghasilkan dan menggiurkan. Saya cuma itu aja sih harapan jebolnya Sahabat Tani nanti, selain dari pemberdayaan tadi, mengajak semua orang bukan untuk bertani, paling tidak memikirkan, karena ke depan ini yang saya baca yang akan tampil panggung Iya. di Indonesia salah satunya adalah pertanian, kesehatan. Itu aja sih, karena di zaman digital ya, ketika orang sudah mainkan YouTube, TikTok dan sebagainya, ini kan aneh nih, pemuda kenapa mau bertani ketika orang sudah nyari duitnya seperti itu, tapi kita kenapa seperti itu? Tidak, kita juga sama masih memainkan seperti itu. Untuk media promosi, bagian marketingnya ada, bagian ya media lain. Cuma kita lebih mengandalkan dari
hulu ke hilir hasil nyatanya gitu. Tapi untuk apa sih tadi pertanyaannya? Harapan ke Udah nyambung depan. juga nih. Harapan ke depan. Ya harapan ke depan apa ya, harapan ke depan ya itu aja sih, semoga ya sahabat tani maju lah ya ke depan. Kalau itu kan harapan lah ya. Bisa, kalau saya punya bahasa sama teman-teman, sahabat tani akan mendunia, harapan kita sahabat tani mendunia. Selain di lokal di Indonesia, sahabat tani akan didengar oleh, ya harapan namanya juga, kita pengen mendunia, sahabat tani mendunia, itu jargon kita. Siap. Keren banget nih sahabat tani. Ya, semoga teman-teman yang dengar podcast ini bisa termotivasi gitu Bang. Jadi teman-teman tuh udah nggak Harus pada itu bagian gengsi-gengsi daripada lagi gitu. visi kita ya. Iya. Itu bagian daripada visi kita mengkampanyekan para pemuda harus kembali ke pertanian. Kita apalagi nih kayak mahasiswa pertanian atau orang-orang yang hidup di desa yang bertani, yuk kembali bertani. Aplikasikan lagi keilmuannya, dibantu dengan mahasiswa kayak edukasi kan keren lah ya. Sudah mulai aktif dan sebagainya. Cuma harapan saya kita bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, kita buktikan bahwa pertanian ini sangat baik dan menggiurkan di bidang apapun tuh, mau hortikultur, buah, atau mungkin rempah-rempah dan sebagainya. Cuma saya katakan pertanian itu baik, ada yang spesial lah gitu, dan itu harapan kita, visi kita ya adalah mengkampanyekan itu. Ayo lu mau bertani gitu. Kalau kita ya tujuan kita, semua orang kalau pemuda-pemuda nih yang biasa main gaple ya, kalau kita mah lagi-lagi hutan gitu, yang suka main handphone dan sebagainya, kita coba paksa mereka nih supaya ayo lu bertani itu aja. Karena di ladang aja kita kepada teman-teman hari ini yang mahasiswa, yang teman-teman saya pribadi yang coba setelah selesai magang dan sebagainya, lu balik lagi ke sini ya, yuk lu belajar lagi bareng-bareng, lu kuliah kalau bisa, nih lahannya segini, lu bertani. Cuma nanti lu naik level, nggak harus lu di ladang, tapi lu sebagai yang mempola pikirnya, serahkan itu kepada buruh tani, karena kita bagian daripada pemberdayaan tadi gitu. Harapan kita ya semoga teman-teman pemuda ini mau kembali ke ladang. Lalu ya kalau harapan sahabat tani ya semoga kita, harapan kita mendunia bisa terkabulkan lah, amin. Amin. Pasti Bang, pasti. Udah mau ekspor ini kan? Insya Allah. Minta Iya, doanya baik. dari teman-teman. Siap. Nah, mungkin itu aja dari podcast ini. Kalau yang bisa dipetik sih bahwa sebenarnya pertanian itu tuh potensinya tuh nggak bakal ada matinya gitu, dan bahkan untuk tahun-tahun ke depan tuh bahkan akan sangat menguntungkan gitu. Nah, sekarang nih PR yang paling ini tuh untuk mengubah mindset kita semua gitu kan ya Bang, untuk gimana nggak gengsi sama dunia pertanian gitu, dan lebih kepada melanjutkan generasi dari petani-petani yang mungkin udah umurnya lanjut gitu. Jadi kita lanjutkan dengan pemikiran kita, dengan pengetahuan, informasi dan teknologi yang terbaru. Mungkin itu bisa mendongkrak pertanian untuk lebih maju gitu ya Bang. Nah, mungkin sampai di sini aja nih ya Bang podcastnya. Makasih banyak nih ya Bang udah berbagi. Baik, motivasi. Sukses selalu ya Bang. Sukses terus untuk sahabat tani farm ya. Semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman kita semua, dan tujuan utamanya dari podcast ini ya untuk memotivasi teman-teman gitu. Karena kalau sekarang ini cuman ngelihat doang tanpa ada yang benar-benar ngomong yang udah membuktikan, itu kan orang susah percaya ya. Jadi kita hadirkan langsung nih entrepreneur yang benar-benar udah terjun di bidangnya gitu, dan udah suksesnya tuh udah duluan gitu dibanding kita gitu. Nah, dengan adanya ini semoga belajar Mbak. Iya, dengan adanya ini semoga bisa lahir nih sahabat tani selanjutnya gitu dari berbagai daerah atau seluruh Indonesia gitu kan. Dan itu harus. Iya. Dan itu harus. Ya, baik. Mungkin itu aja ya Bang, langsung ditutup ya. Mohon maaf ya Bang kalau ada salah-salah kata ya. Makasih Bang Adit. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.